untuk sekarang itu kan maraknya itu LGBT. Nah, masyarakat awam lah biasanya itu memandang LGBT itu hanya sebuah transgender saja. Iya, betul. Sebenarnya LGBT itu bukan transgender aja. Iya. Itu LGBT itu ada lesbiannya, ada biseksual, ada gay atau homo. Iya. Terus ada transgender. Nah, jadi kalau biasanya orang awam, oh dia itu LGBT. Nah, LGBT itu yang ditanggapinya cuma waria. Yang berperilaku sebagai perempuan. Nah, kenapa transgendernya lebih famous? Karena perubahan dari laki-laki ke perempuan. Iya. Itu dampak ya. Nampak sekali di masyarakat. Nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lapo Akademik. Oke, para sobat Lapo Akademik, hari ini kita akan diskusi ringan lagi ya. Ini sangat menarik sekali. Temanya adalah yang lagi hangat di Kota Bukit Tinggi. Kita tahu bahwa ada sebuah perilaku. Perilaku itu adalah sebuah reaksi atas satu tindakan ya. Ketika dia merasa itu menguntungkan atau tidak menguntungkan, maka dia akan bereaksi. Nah, perilaku-perilaku itu ada yang terjadi secara normal, ada yang tidak normal. Nah, ini yang akan menjadi ketertarikan kita pada diskusi ringan kita pada hari ini. Oke, saya sudah kedatangan dua tamu ya, dan satu lagi adalah teman saya ya, dan mereka berdua adalah mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Oke, satu lagi temannya mahasiswa saya. Oke, kita perkenalan dulu lah ya. Jadi kita santai ya, relax aja ya. Kita diskusinya santai. Silakan dulu Punang ya, Aldo lah ya bahasa kerennya ya. Sekalian juga dinasnya di mana gitu ya. Halo, perkenalkan nama saya Aldo. Biasa kalau di lapangan saya dipanggil Cunang. Saya biasa bertugas sehari-hari di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Pekerjaan sehari-hari saya itu penanggulangan masalah HIV dan AIDS di Kota Bukit Tinggi. Oke, sip. Itu pekerjaannya ya? Itu pekerjaan. Oke, sip. Oh, mahasiswi saya dulu. Ya, silakan. Saya Ilona, saya mahasiswi di ITB Bukit Tinggi, jurusan manajemen. Kebetulan sekarang bekerja di perbankan. Salah satu perbankan di Bukit Tinggi. Oke, sip. Nggak boleh sebutnya banknya ya. Oke, kita tamunya mahasiswa saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Afif. Saya aktivis di Komisi Penanggulangan AIDS dan sudah bekerja di bagian aktivis tentang penanggulangan HIV dan AIDS ini, bekerja sama dengan LSM juga di Kota Bukit Tinggi selama 2012 sampai 2023 ini. Cukup lama, udah lama sekali. Sudah master, Pak. Sudah master ya. Sudah Oke, kapan ya? teman-teman sekalian, sobat Lapo Akademik, kita tahu ya ini panahnya adalah ranah akademik. Kita harus independen. Kita tidak memihak pada satupun. Siapa tahu nanti ada satu yang bisa kami berikan kepada sobat-sobat Lapo Akademik. Oke, sebenarnya kita membahas tentang ada perilaku menyimpang, ya. Perilaku menyimpang. Yang dikatakan dengan perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak, saya katakan ya, tidak normal, tidak tapi normal. dalam tanda kutip ya, tidak normal itu ya. Kenapa dikatakan tidak normal? Dalam agama kita sudah diatur, kodrat kita masing-masing sudah ada, wanita ada, laki-laki, ya kan? Tetapi ada penyimpangan, ya, penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya antara laki-laki dengan laki-laki ya, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki, perempuan, laki-laki. Nah, itu yang berbahaya. Itu dikatakan penyimpangan menurut saya. Nah, kita lihat dulu bagaimana fenomena yang terjadi di Bukit Tinggi. Ini lagi heboh ya, fenomena yang terjadi di Bukit Tinggi. Atau ada yang mau bercerita dulu fenomena yang baru terjadi? Ya, boleh cerita dulu, nanti kita tanya. Dari orang LSM dong. Dari Cunang dulu, oke. Dari Dinas Kesehatan lebih akurat. Lebih akurat. Ya, silakan. Sebenarnya fenomena sekarang itu terkait masalah LGBT, Pak. LGBT ya. Di Kota Bukit Tinggi itu sebenarnya kalau untuk masalah LGBT bukan tahun sekarang aja boomingnya. Sebelum-sebelumnya juga pernah booming. Nah, tapi kalau sekarang itu kan sosial media udah banyak nih. Apapun permasalahan yang terjadi keluar di sosmed. Nah, itu sebenarnya terjadi. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu juga marak kok LGBT gitu di Kota Bukit Tinggi. Nah, kalau yang dari Dinas Kesehatan sendiri itu sebenarnya kita penanggulangannya itu ke HIV dan AIDS-nya. Khusus HIV dan AIDS. Iya, hanya itu, Bang. Bukan, kita juga
melakukan penjangkauan ke komunitas-komunitas. Oh iya. Nah, sebenarnya komunitas itu bukan hanya komunitas LGBT. Jangan dulu cerita komunitas. Nanti kita lebih lanjut. Oke, apa yang dibahas tadi yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, pertanyaan dari Berarti HIV-nya. Iya, masalah HIV-nya, masalah HIV dan AIDS-nya. berarti banyak ya, sebenarnya banyak ya. Sebenarnya Yang banyak. perilaku menyimpang itu sebenarnya banyak ya. Iya, Coba, itu sebenarnya apa saja perilaku menyimpang seks ya, perilaku penyimpangan seks tadi yang ada di Bukit Tinggi. Iya, kalau misalnya untuk sekarang itu kan maraknya itu LGBT. Nah, kalau untuk sekarang itu masyarakat umum itu masyarakat awam lah. Biasanya itu mandang LGBT itu hanya sebuah transgender saja. Iya, betul. Betul. Sebenarnya LGBT itu bukan transgender Oh aja. iya. Itu LGBT itu ada lesbiannya, Iya. ada biseksual, Bisa. ada gay, Gay. atau homo. Oh iya. Terus ada transgender. Transgender juga. 4 ya. 4. Nah, jadi kalau biasanya orang awam, Iya. oh dia itu LGBT. Nah, LGBT itu yang ditanggapinya cuma waria, Maria. yang berperilaku sebagai perempuan. Nah, itu kejadian sekarang. Sebenarnya LGBT itu bukan hanya Yang waria famousnya saja. ya, yang famousnya. Tapi sekarang yang maraknya kan yang famousnya kata itu kan yang transgender. Transgendernya. Nah, kenapa transgendernya lebih famous? Karena itu perubahan. Mereka yang tampil. Iya, mereka yang tampil. Mereka yang Karena tampil. perubahan dari laki-laki ke perempuan. Iya. Itu dampak ya. Dampak. Nampak sekali di masyarakat. Nyata. Kalau mungkin kalau yang perempuan jadi laki-laki Biasa. tomboy. Nah, Dan kadang orang memandang biasa aja kok gitu kan. Kadang penampilan, tapi nggak tahu kita perilakunya seperti apa kan kita nggak kelihatan. Oke, nanti kita bahas dulu. Silakan kalau ada lagi apa fenomena yang terjadi gitu. Fenomena yang terjadi sih sebenarnya kalau untuk kita bilang untuk masalah kasus sekarang ya Pak, benar yang dibilang Aldo tadi, yang dimana posisinya sekarang itu tuh yang keluar itu tuh adalah si transgendernya. Cuma kita kan berbicara untuk permasalahan resiko apa yang mereka dapatkan. Resiko apa yang mereka dapatkan dalam kategori kenapa sekarang tidak keluar di permasalahan yang lesbiannya. Karena memang tidak ada kasusnya juga tidak akan di-up juga gitu. Betul. Sekarang kebanyakan LGBT kasusnya yang di-up apa? Iya. Tentang penjajalan seks. Iya. Yang penjajalan seksnya itu pun yang keluar adalah si transgender gitu. Seperti itu sih kalau yang booming. Karena perubahan mereka itu total gitu kan. Kalau perempuan bisa saja masih menutupi Pak, masih menutupi, masih bisa kita terkelabui. Dan ternyata di masyarakat awam itu ada loh. Benar. Ada. Kita yang nggak tahu gitu. Sekarang gini, karena fenomenanya kita sudah lihat itu memang secara global itu menjadi masalah ya. Kalau kita bicara masalah global, kadang-kadang di beberapa negara itu negara-negara Eropa itu kebebasan memang luar biasa ya. Mereka memang mendahulukan tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita bawakan ke daerah kita, Indonesia ini kan banyak ada aturan-aturan, ada adat, ada hukum, ada agama. Bagi kita itu sesuatu yang tidak normal, ya. Tapi kalau kita lihat di luar itu normal-normal saja. Mereka memberikan kebebasan luas untuk itu. Nah, sekarang kita sudah tahu tadi fenomena yang terjadi ya. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana dampaknya lagi. Ya kan? Ada fenomena, nanti apakah dampaknya sudah begitu membahayakan atau tidak? Atau bisa juga nanti apakah ini sudah dikatakan sebagai penyakit. Sekarang kita lihat dulu dampaknya. Oke. Dampaknya. Mungkin karena apa? Karena di Dinas Kesehatan itu dia akan memberikan pelayanan ketika ada dampak terjadinya penyakit. Benar. Setelah kejadian. Nah, kalau Mas Aktif ini dia menangani sebelum terjadinya dampak, perannya LSM. Oh gitu. Kalau udah kejadian baru ke LSM Pak. Apakah biasanya. Itu atau LSM dulu biasanya. preventif atau apa? Atau setelah terjadi penyakit baru nanti Dinas Kesehatan yang berperan. Kolab dia. Kolab ya. Oke, kita cerita dulu. Silakan. Cerita dulu ya. Silakan. Jadi gini. Kalau Dinas Kesehatan benar itu masalah ke penyakit ketika sudah terjadi sudah kejadian ya. Sudah kejadian. Nah, di Dinas Kesehatan itu sendiri kita juga punya namanya petugas lapangan untuk komunitas. Ada pemantau. Ada. Nah, saya sendiri langsung jadi petugas lapangannya. Itu penyuluh Bang. Kita melakukan sosialisasi, edukasi, sama melakukan tes HIV. Berarti ke komunitasnya langsung? Iya, ke komunitas langsung. Nah, gini. Dan mereka terbuka nggak?
Kalau jadi gini, sebenarnya kalau kita ke komunitas itu, kalau bahasa Minangnya menangkap balam 7 balam. Betul. Mm-mm. Iya. Pakai Bener harus nggak? harus gimana ya? Ini aman ya. Iya. Kalau sama bala nanti nggak jadi terbang ya. Betul. Iya. Manangkok di panangkoknya. Iya. Betul. Jadi kalau bahasa dari komunitas itu menangkap balam 7 balam. Nah, jadi kita punya itu yang namanya satu toko kunci. Oh iya. Nah, komunitas itu bukan hanya masalah LGBT saja. Iya, Itu iya. pekerja seksnya ada, pelanggannya ada, pemakai narkobanya ada. Iya. Nah, kalau yang untuk pemakai narkoba itu urusannya sama kepolisian, Iya. Betul. bukan urusan Berarti kita. ketika Iya, terjadi iya. kriminal nanti polisi. Iya, Nah, polisi. lah lebih ke Nah, kriminal. Kalau ya. kita masalah penyimpangan perilakunya. Mm-mm. Nah, biasanya kalau kita itu turun ke lapangan, Iya. misalnya contohnya mau ke komunitas homoseksual. Nah, secara garis besar kita tidak bisa melihat homoseksual dengan kasat mata. Iya. Bener nggak? Homoseksual tidak bisa dilihat dengan Dengan kasat mata. Dengan kasat Kenapa? mata. Oh, iya. Bener nggak? Benar ya? Iya. Benar ya? Bener. Homoseks itu nggak bisa Nggak nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Ha-ha. Karena tersembunyi ya. Iya. Tapi gini, gesturnya gimana? Sebenarnya gini kan. Kita tidak bisa berpatokan dengan gestur. Mm-mm. Kita bisa mengatakan orang itu homoseksual kalau itu pengakuan dari mulut mereka. Itu Ada betul-betul. kejujuran Ada mereka. kejujuran dari mereka. Orang Nah. mereka masuk ke komunitas itu. Iya. Iya. Nah, kita bisa mengklaim, Iya. Ya. mengatakan seseorang itu homoseksual kalau itu pengakuan dari mulut mereka sendiri. Iya, iya. Oke. Kalau untuk homoseksual ya. Iya. Kalau untuk transgender, kita masih bisa lihat dengan kasat Fisik ya. Nanti kita jangan dulu Iya. tanya itu ya. Iya, iya. Silakan dulu. mata. Nah, pas itu tuh kita punya toko kunci. Toko kuncinya yang berperan dalam komunitas itu. Misalnya kayak gitu, Pak. Iya. Awak ada rami kok. Iya. Di dalam tuh sian pelang disagani. Itu yang awak peci. Karena Tunggu dulu, yang rami tadi apa ke Komunitas. Komunitas di dalam berarti komunitas. kayak geng lah. Geng. ketua gengnya Iya, lah ketua ya. gengnya. Kita nggak tahu apa itu komunitas. Biar nyambung komunitas. Iya Pak. Apa itu komunitas? Kenapa Nah, kita bisa bilang itu dia komunitas? Iya, Gitu. Karena gini kan. Kalau seorang homoseksual atau rombongan homoseksual nggak mau dibilang kalau dia itu homo. Iya. Marah dia ya. Seorang cewek malam penjajal seks nggak mau dibilang kalau dia itu Pekerja seks. Makanya kita bilangnya komunitas karena mereka lebih nyaman dipanggil komunitas. Komunitas. Oh gitu. Karena komunitas itu bisa komunitas skateboard, anggapan orang luar ya. Iya betul Komunitas betul. skateboard, Yang normal komunitas ya. normal. Yang normal. Ah, Kegiatan yang positif misalnya Iya. gitu ya. Komunitas motor Iya, gitu kan. biasanya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Berarti komunitas kita tahu ya. Lanjut. Jadi nanti Jadi kita kita- masuk ke dalam satu komunitas. Satu Ya. komunitas. Nah, di satu komunitas itu ada terdiri dari 7 atau 10 orang. Misalnya. Misalnya Ya, yang kita pegang itu cuma satu. cuma satu. Kalau bahasa awaknya saya pelantar yang Yang disegani dan ditakuti di sana. Dia pasti ada Atau tuh ya. ketua gengnya lah. Ketua gengnya lah. Iya. Pasti ada tuh Pasti. ya. Nah, si ketua geng itu kita pegang, Iya. kita kasih edukasi, kita kasih sosialisasi. Iya. Mau? Mau? Mm-mm. Nah, kita kasih edukasi, sosialisasi ya dengan cara pendekatan lah. Iya. Nah, mungkin awak langsung saya kalau langsung Betul. awak ditampau awak diorangnya. Setidaknya kita udah kenal baik Dah, ya. nah, contoh sih kayak Hiko ya Pak. Mm-mm. Kayak misalnya kayak dolah kenalan sama Bapak. Iya. Di dalam percakapan itu pasti ada beko yang mengarah ke masalah pekerjaan. Iya. Mm-mm. Pasti. Pasti. Kalau do kecian do karaju di bidang HIV dan AIDS, Iya. lari orang. Nggak akan kebuka dia ya. Nggak akan kebuka. Nah, jadi pengakuan itu kami karajunya di dinas kesehatan. Bagian apa? Bagian penanggulangan penyakit. Nah, penanggulangan penyakit itu apa sih? Iya. Kan banyak tuh. Iya. Pasti mau dari Bapak pasti bertanya, apa sih penanggulangan penyakit Iya, itu? iya, iya, Ada iya. malaria, ada DBD, ada cacing, Yang normal ada ya. HIV, kayak gitu kan. Iya, tapi disebutkan. Iya, disebutkan satu-satu kan. Ada HIV. Oh, ada HIV-nya. Jadi kalau HIV itu apa pindahannya? Pasti orang bertanya Oke. seperti itu kan. Iya, betul betul. Nah, sementara kita masih menduga kalau orang ini seorang komunitas. Iya. Timin juga. Pasti menduga. Iya, iya, iya. Kalau Inyola bertanya soal itu, kalau pertanyaan itu lebih lanjut, Lebih masalah detail HIV ya. lebih detail, kita bisa menanyakan apakah, misalnya kayak Duk apa pernah nggak melakukan hubungan seksual sama itu? Iya. Oh, pernah sih dulu. Misalnya Nah. dulu. Nah, gini ya Kak. Kalau dalam konteks kesehatan yang masalah HIV dan AIDS, Iya. itu kita langsung dari nasionalnya, Iya. satu kali berhubungan dengan laki-laki, seks laki-laki, Iya. itu udah termasuk namanya LSL.
LSL. Laki-laki suka laki-laki. Bukan. Laki-laki sama laki-laki. Seks. Lagi. Nah, kalau seandainya kita cuma bilang laki-laki, Saya kira laki-laki suka laki-laki. Enggak, saya laki-laki sama laki-laki. nah, kalau laki-laki suka laki-laki belum tentu berisiko. Betul. Suka ya. Kalau suka ya, belum tentu berisiko. Iya, Contoh, betul. kayak suka sama Pak, belum tentu. Jangan contoh. Berisiko. Tapi kalau sudah melakukan seks, baru berisiko. Baru dikatakan berisiko. Oke. Itu dalam konteks kesehatan ya. Kayak itu. Oh. Jadi pendekatannya itu tidak samanta untuk melakukan pendekatan sama komunitas. Tidak gampang. Tidak gampang. Karena kita mengambil sesuatu yang Privacy. Privasi orang tuh. Ya, privacy. Betul. Oke. Makanya kami bekerja tuh dua pribadi bekerja untuk masalah penanggulangan HIV dan AIDS dari tahun 2010 sampai gini. Oke. Kalau kita tanya ke LSM Nah, gimana? Gimana kalau pandangan LSM dengan kasus yang ini? Dampak. Sebenarnya kalau misalnya dipikir untuk kata-kata LGBT sendiri itu untuk dikasuskan kecil. Kecil ya? Untuk kota Bukit Tinggi ya itu kecil. LGBT ya. Kalau LGBT-nya kecil. Iya. Cuma ada yang dibilang Aldo tadi, LSL-nya yang melakukan seks walaupun melakukan hubungan seks satu kali. Iya. Itu tuh lebih kayak ke itu paling banyak mungkin. Oh gitu. Karena mereka akan melakukan seks saja. Mereka tidak berhubungan yang relationship atau gimana itu betul. tidak. Hanya nafsu ya. Benar. Jadi kebanyakan kasus sekarang itu tuh banyak kasus yang tentang HIV paling tinggi atau apa-apa itu tuh ke faktor resikonya sih. Oke, berarti ketika menjadi sebuah masalah, menjadi sebuah penyakit, ketika perilaku seks tadi terjadi, sudah menimbulkan rasa sakit, mengganggu kesehatan, maka itu nanti ditangani oleh dinas kesehatan. Nah, ketika ini masih dalam kalau kelompok itu mengatakan ini normal-normal saja, karena mereka melakukan kegiatan seperti itu normal kata mereka, maka nanti di situ bisa jadi perannya LSM. Apakah benar seperti itu? Benar. Kalau misalnya LSM ini timbal balik ya Pak. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan pencegahan, kita melakukan penjaringan, itu akan melakukan pencegahan, kita memberikan sosialisasi. Setelah pun kena pun kita akan melakukan pendampingan. Supaya mereka berdaya. Gitu. Ayo dari yang mahasiswi, coba cerita ada kasus yang sedang Pak. Kalau kita di luaran berteman sama siapa saja bisa ya. Nah, kalau kita teman sama orang yang seperti itu gitu, betul kata Aldo, kita edukasinya tuh seperti apa? Itu adalah hal yang sangat privacy bagi mereka seperti itu. Jadi kalau mungkin di dunia sekarang, maksudnya tuh seputaran Kota Bukit Tinggi itu karena kebetulan saya udah lama di Bukit Tinggi, stay di Bukit Tinggi sudah lama, udah WP warga Bukit Tinggi. Maksud dari komunitas LGBT ini kan kita nggak ketara, Atau mungkin gini aja, kita bisa nggak mendetek? Nggak bisa. Ini orang LGBT, ini LSL dan sebagainya nggak bisa Pak, karena saya punya teman yang dalam tanda kutip saya nggak tahu dia LGBT atau enggak ya, tapi dia melambai mungkin seperti itu ya, melambai ya gitu. Tetapi dengan keseharian dia bergaul dengan laki-laki sama laki-laki atau dia punya circle berbeda dengan kita yang mereka nggak akan ganggu kita yang istilahnya kita normal ya, dia hanya dan dia solid loh Pak, dia solid. Nah itunya kuncinya dia solid. Sebenarnya ini ada di sekeliling kita. Ada. Cuman kita nggak tahu ya, kayak kentut lah ya. Ada yang kentut baunya aja menyebar. Kita nggak tahu kalau ketika kita, kamu kentut ya, pasti dia marah. Padahal bisa jadi memang dia pelakunya, dia yang ada di situ. Tapi ketika dia yang nggak mau mengaku, ya kita nggak tahu gitu ya. Oke, menarik sekali ya para sahabat Lapo Akademik ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi ketika kasus ini merebak ya di Bukit Tinggi dan ini menjadi heboh, kenapa tidak kita memberikan edukasi kepada teman-teman di luar? Apalagi ini Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, mahasiswi rame, banyak sekali. Ini contoh-contoh mahasiswa ITB khas yang kece-kece dan ganteng-ganteng ya. Jangan sampai terdampak.
terkena dengan itu. Nah, sekarang kita coba bahas kira-kira bagaimana cara kita untuk mengendalikan ini supaya tidak pula menyebar ke TBH atau tidak menyebar kepada teman-teman kita yang lain, adik-adik kita misalnya. Siapa yang bisa bantu menjawab? Nah, ini pertanyaannya perilakunya atau Iya, penyakitnya? penyakitnya. Karena kalau- gini Pak, penyakit itu timbul karena perilaku gitu. Kalau kita nggak berperilaku itu pasti otomatis penyakitnya nggak ada gitu. Tekankan Lebih kepada kecilkan lagi perilaku. Kalau Perilaku. penyakit nanti kan sudah ada dokternya yang menangani. Nah, Benar. betul, Ya. bukan ranah Bukan kita ranah lagi kita. Sekarang coba perilakunya. Perilaku. Apa kira-kira yang perlu kita sampaikan kepada Ya. masyarakat ini? Kalau pengalaman kami di lapangannya, Ya. Kak Ona sama Pak, gini loh Pak, fenomena di lapangan itu kebanyakan komunitas itu Iya. ikut-ikutan, Ya. tergantung lingkungan. Iya, betul. Nah, Lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan ya, yang lingkungan yang mempengaruhi. Tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Iya, Nah, iya, contoh iya. sekarang ya, kalau dulu Iya. itu orang bakal nutupin itu komunitas. Iya. Dulu ya. Nah, Dulu sekarang ya. terang-terangan. Iya benar. Kalau sekarang itu Iya. terang-terangan, Terang-terangan. ya kan? Itu pacar gue. Betul, jadi Nah, nyebut. kenalin ini pacar gue. Wow. Laki-laki loh. Kayak Ini laki gua. Ini laki gue. Kayak gitu kan. Nah, sosial media tadi. Iya. Masih sama dia tadi. Jadi gini loh Pak. Kenapa dibilang itu ikut-ikutan atau faktor lingkungan? Iya. Nah sekarang itu kebanyakan maaf ya, Iya. anak sekolahan itu udah rame tuh. Oh, masuk komunitas kayak gitu. Anak sekolahnya adalah level SD, SMP, SMA. SMA-nya. SMA. SMA. SMP udah ada. SMP loh. SMP sudah ada. SMP ada. Sedang aja ada kasus itu Iya. SMP bikin geng-gengan LGBT. Ya. Allah. Serius? Iya, tapi bukan daerah kita ya. Bukan di daerah kita, daerah luar. Otomatis nanti bisa saja merambat ke kita Iya, kan. karena gini loh, sosial media itu sekarang melekat pada anak-anak. Betul. Benar. Bener kan? Betul. Di tangan. Di tangan. Bisa dibilang lah 24 jam lah. Iya. Ya kan? Nah, pengaruhnya dari situ. Pengaruh lingkungan, kenapa dibilang pengaruh lingkungan? Ada pernah menangani beberapa kasus. Betul. Itu tuh kalau di kecian mau dikupak Ya boleh, kita bahasa Minang Iya, juga boleh, Apa boleh. di Lapau ya. Gado-gado Iya, boleh ya. Silakan minum kalau minum. Oke. kayak gitu loh Pak. Misalnya, kenapa mau terjun ke dunia seperti ini? Iyo kawan yang majak Oh. atau dia sebagai korban. Korban. Nah, korban dari korban jadi pelaku. Bahaya. Betul. Ya kan? Betul. Kebanyakan korban tidak mau ngomong Iya. kejadian itu karena mereka maaf ya Pak, merasa lama jadinya. Nggak ada risiko ya. Sementara untuk tahap awal mungkin Ya, tidak ada nggak ada risiko. risiko. Ya, Karena gitu Mereka Pak. mikir. Kalau misalnya kalau perempuan Kenapa? pasti hamil. Iya. Ya, kan? komunitas itu kenapa mau melakukan hubungan seksual sesama jenis itu Pak? Iya. Karena mereka menganggap itu tidak ada risiko dong. Nggak tertutup kemungkinan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan Iya, ya Bang? memang. Ya. Iya. Kenapa dibilang kayak gitu? Kami tidak mengandung dong. Iya. Betul. Iya kan? Kami melakukan itu benar, kami tidak berisiko dong. Kami cari lamanya. Iya, kami cari lamanya. Tapi yang mereka pikirkan cuma enaknya. Contoh lah, Ya. 1 jam kalian melakukan enaknya, seumur hidup kalian menanggung risikonya. Iya. Penyampaiannya seperti itu. Iya, iya kan Pak? Iya benar-benar. Nah, Tapi jadi kan nggak kalau- langsung bisa itu kita bilang Bang. Nggak. Nah, jadi gini Kak, kalau kita melakukan edukasi sama komunitas, Iya. yang kita lakukan itu hanya intervensi perubahan perilaku mereka, bukan intervensi perubahan perilaku mereka itu yang ke agamanya bukan. Nah, Mereka nggak akan mau Nggak disentuh bakal dengan mau. agama. Benar. Betul. nggak mau. Malah Nanti melawan dia- pendidikan aja. Ya. Karena dia langsung membanting ya. Intervensi Berarti- perubahan perilaku kita itu yang akan berefek ke depannya. Contoh kayak penyakitnya. Ya kan, Karena Kak? sudah dilakukan berulang-ulang Berulang-ulang. terus menerus sehingga Iya. berdampak kepada penyakit ya. Penyakit. Oke. Nah, contoh kayak ini. Bukan awak mengicik agak vulgar sih. Biar tahu Biar tahu masyarakat. masyarakat Iya. Pak. Gitu Pak. Orang itu yang biasa melakukan tanpa pengaman, Iya. sekarang melakukannya pakai pengaman. Iya. Sampai segitunya Sampai kita- demi tidak kena Demi- penyakit. Iya. Karena gitu Kak. Padahal tetap melakukan hubungan yang menyimpang tadi Iya, ya. karena gitu. Awak tidak bisa mau bahwa orang tuh langsung Iya. mau membelak telapak tangan. Iya, betul. Betul kan Kak? Betul betul. Nah, itulah yang kami kerajuan dari sebagai petugas lapangan ke komunitas itu Kak. Iya. Itu Berarti penyampaian door to seperti door itu. ya? Iya, Iya, door to door. door to door. Makanya kami petugas lapanganku kerajuannya 24 jam. 24 Kak. jam. Mm-mm. Call. Iya.
HP tidak pernah mati Pak. Iya kayak gitu. Karena terikat sumpah ya. Iya. Harus terikat sumpah karena ini pekerjaan Tambahan dari Aldo tadi Pak, Ya. kalau misalnya kita nih ngapain edukasi kepada komunitas gitu. Yes. Sebenarnya kalau misalnya kita memaksakan untuk apa yang kita lakukan, mereka akan mental. Mereka Ya, tidak akan betul. mau lagi ketemu Nggak akan sama mau. kita. Jadi kita satu lagi untuk melakukan hubungan seks, kalau mereka sudah melakukan hubungan seks pertama kali gitu misalnya. Iya. Mereka juga akan susah untuk tidak melakukan hubungan seks lagi karena merasa sudah enak. Tagihan ya, candu. Aduh. Ini sebenarnya fenomena gunung es. Iya. Yang di Lama-lama mencair permukaan ya. kita melihat sedikit, di bawahnya kan kita nggak tahu Iya. Seberapa banyak kasus-kasus ini. Betul. Berarti tadi kita harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemuda, hati-hati. Jangan coba-coba untuk mencoba. Nah, kalau Ya kan? tadi dalam tanda kutip pakai pengaman itu bukan mengamini ya. Bukan. Kita jangan sampai mengamini Nah, salah. jadi kan Iya. kadang orang boleh kok pakai pengaman Iya, kan gitu. iya. Jadi kan, Sampai. nah mereka kan Iya. bisa Tadi kan dominasian Iya. konteks dalam kesehatan. Iya, betul. Iya, dalam kesehatan. Kesehatan ya. Kan gitu loh, Pak. Yang menyimpang tetap. Yang menyimpang tetap. Iya, Nah, iya. kayak gitu loh, Pak. Kenapa disuruh intervensi perubahan perilakunya yang dari berisiko menjadi tidak berisiko? Karena bekonya lama-lama akan berubah dengan sendirinya. Sampai sebegitunya. Iya. Istilahnya gitu. Boleh Anda melakukan itu, tapi Iya, pakai ini. tapi pakai ini. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Kesehatan Anda. Luar Kayak gitu. biasa ya. Ngeri. Jadi kita perlulah ya menyampaikan ini kepada masyarakat. Pertama sebagai orang tua lah ya. Benar. Pengendalian yang paling bagus itu memang di keluarga. Memang dari dalam Ya. rumah. Kita kalau kita mengandalkan kepada agama, bisa jadi agama itu kita sampaikan, mereka malah mentah. Ya. Kemudian kita jangan sampai menyarankan jangan sampai mencoba-coba kepada masyarakat. Jangan coba-coba. Ketika sudah sampai ke tahap coba-coba, ketagihan. Ketagihan. Bahaya. Iya, Nah, kalau candu. sudah sampai Candu. ke candunya, ya udah menjadi sebuah Hancur. aktivitas berkelanjutan. Efeknya Jadi penyakit. kebiasaan dia lagi. Kebiasaan. Udah Penyakit. habit. Nah, itu nanti yang membahayakan. Yang muncullah kasus-kasus HIV. Ya. kan? Nanti ada yang berpenyakit macam-macam. IMS, seksual. Bahkan bergabung nanti menjadi narkoba. Ya. Nah, karena itu tadi. Nah, kalau kita bahas lebih jauh ini menarik ya. Kenapa ini terjadi? Ya kan? Nah, mau bahas itu? Kenapa ini terjadi? Oke. Kira-kira apa yang penyebab utama terjadinya kasus? Boleh dari Kesalahan penyimpangan seks. Kita harus biasakan penyimpangan seks ini. Silakan. Kalau selama ini yang saya tangani nih Pak, Ya. kenapa ini terjadi? Banyak sih faktor resiko banyak faktor-faktor yang bisa membawa mereka atau menarik mereka ke dalam komunitas tersebut. Iya. Kalau dulu pernah pembahasan yang dimana, saya kurang figur seorang ayah, itu bullshit ya. Bullshit sih sebenarnya. Bullshit itu Karena ya. seorang single parent pun bisa menjadi ayah untuk anaknya. Iya, Seperti iya, itu. Tapi sekarang itu tuh lebih kebanyakan ke lingkungan yang membuat mereka seperti itu. Atau Satu gaya hidup. materi. Gaya hidup. Nah, ya. betul, gaya hidup. Gini, kayak gini Pak. Kalau kita agak sedikit tanda kutip melambai tadi, orang senang loh sama kita. Benar. Iya, betul. Sosial Orang media senang pun teman bisa sama gitu. kita. Orang bisa, maksudnya itu Kayak dianggap- humble lah dia. Humble. Maksudnya kita dicintai. Iya. Karena saya juga punya teman yang seperti itu. Nah, gitu. Jangan dibuka sini ya. Aib loh. Bukan. Jadi memang senang berteman Iya, dengan betul, mereka. betul. Mereka itu jujur. Jujur. Apa adanya. Ya gini loh Kak. Kenapa enak berteman sama komunitas? Solidaritasnya tinggi. Betul, itu. Iya. Jiwa sosialnya tinggi loh Pak. Betul. Orang anggaplah orang anggap sebelah mata lah sama komunitas ya kan. Betul. Tapi solidaritasnya sebagai teman tuh oke. Mereka mau mati-matian tuh membela. Itu. Iya. Oke, Itu. kita lanjut pertanyaan tadi karena baru satu. Kenapa ini terjadi? Pertama tadi katanya karena Basic keluarga. Basic keluarga. Ada lagi nggak kasus yang menyebabkan ini terjadi? Apa gaya hidup sih Pak? Gaya hidup. Sebenarnya Gaya sekarang kayak gini deh, banyak banget kita lihat di sosial media, contoh kayak sosial media yang tok itu kan, Iya. ya kan tok gitu. Dalam kategori banyak yang melambai, banyak yang ini, banyak dan masuk keuangan, iya kan, income-nya Karena banyak. jualannya bisa. Jualannya lewat sana. Gitu. gitu. Cara ini gue jualan. Berarti gitu bisa dikatakan kebutuhan ini yang menyebabkan. Benar. Betul.
materi. Ya. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Iya, materi. Kalau sudah berorientasi materi, kadang-kadang mereka melakukan apa saja. Sampai tadi menjual diri ya. Iya, benar. Kasusnya kan Banyak. menjual diri, kasusnya terjadi seperti itu sehingga apa? Memenuhi materinya. Demi kenikmatan sesaat. Enggak, demi cuan. Demi cuan ya. Ya, lebih besarnya Kalau kenikmatan itu udah bonusnya, Pak. Oh, jadi cuan nanti bonusnya itu kenikmatan. Ada lagi UUD, ya, ujungnya duit. apalagi penyebabnya ada nggak masalah teknologi misalnya? Pengaruh nggak teknologi? Pasti. teknologi itu pasti, ya. Pak. Karena semua orang kan sekarang hidup juga teknologi tadi banyak. Ya, malah ada cerita nih mahasiswa katanya dengan HP mereka bisa melakukan hubungan. Nah, itu gini. Itu bahayanya. Yang istilahnya kita jadi orang itu apalah namanya gitu. Jadi saya Kalau masuk bahasa awak saja ya. VCS, video call sex. video call sex. kalau itu kan udah ada memang difasilitasi dulu, Bang. Sekarang gini, role play itu role play, Pak. Role play. Dan itu fenomena sekarang terjadi di kalangan anak-anak. Saya mau jadi Blackpink. Aduh. Misalnya apapun yang Blackpink kerjakan saya kerjakan gitu kan. Akhirnya jadi kecanduan dan dia punya bapak juga punya role play-nya seperti apa gitu. Modelnya. Jadi itu media sosial loh. Ada aplikasinya dan kita berkomunikasi. Sampai se ekstrimnya gini, Pak. Saya istri, bapak suami. Tapi kita nggak pernah ketemu. Itu anak-anak loh. Bahaya. Nah, itu. Jadi semakin canggih teknologi semakin canggih pula. Nah, jadi kemarin kan saya searching apalah nih ya, role play ya gitu kan. Sampai oh gini. Jadi kita jadi figur satu orang yang kita senangi. Nanti kita ketemuan di sosmed tanpa sepengetahuan apa. Akhirnya jadi sebuah keseharian seperti itu gitu. Menjadi kebiasaan, menjadi enak tadi ya. Awalnya kan nikmat kecil tadi, ya kan? Akhirnya dicari dengan cara jadi itu. halu ya. Sama kita main dulu waktu kecil saya punya Tamagotchi. Aku punya Tamagotchi ya. Kita mau kasih makan kucing nih ini sampai jadi ada alarmnya gitu kan. Dia harus makan, nanti kita Tamagotchi ini binatangnya mati kita sampai nangis sampai segitunya, Pak. Sampai nah, itu ujung-ujungnya hubungan seksual. Luar biasa. Memang secara maya, tetapi mereka tahu. Ini ibu kita ini itu, sebenarnya masih susah banyak tahu. Makanya dia perawat salah satu perbankan ya. Semester berapa sekarang? Mau masuk semester 5. Luar biasa. Jadi beragam ya masalah hasil Pak. Dimanapun dimanapun kerjanya, apapun profesinya, pergaulan di luar kan kita nggak tahu. Betul. Semua lingkungan ada. Semua lingkungan. Bisa jadi Kak Una aku pergaulannya di dua luas, kawannya banyak. Nah, Karena ketemu banyak customer. Jadi customer-nya ada juga kayak gitulah ya. Bisa menembak nggak ya? Oh, kalau yang menebak itu Ini orang nih beberapa kali. Beberapa kali ya kita ketemu. Karena kita ketemu sama orang person to person. Ya kan? Setelah beberapa kali kita ketemu, oh, gini kan? Kenal sama si itu nggak? Kenal. Oh, sampai segitunya kita gitu. Tapi sejauh hanya sebatas itu gitu. Sekedar menduga. Menduga. Karena kita nggak tahu apakah pelaku, apakah dia komunitas atau tidak, kita nggak tahu. Ya, karena bukan konteks kita juga untuk mengetahui lebih lanjut. Nah, sekarang dunia kantor, saya tahunya hanya perbankan, kan? Tahunya hanya perbankan. Fenomena di luar nggak tahu. Nah, sekarang udah ketemu sama Aldo, oh ada ya petugas yang khusus door to door mencari, seperti itu gitu kan. Jadi saya punya teman di Padang, mereka juga mengurus yang HIV dan sebelum HIV apa Bang? IMS. Yang menularnya dulu kan, baru yang menular seksualnya. Nah itu tuh mereka sampai dunia malam, mereka ambil loh Bang. Itu dia di LSM atau apa? Jadi teman itu entah bergabung dengan LSM atau tapi dia karyawan kantor. Teman yang kantor jelas saya. pasti LSM. Karena mereka butuh dana dia bekerja mungkin awalnya karena sosial. Jadi saya bilang
nggak takut lo kan nih, kan gitu kan gitu kan gitu. Jadi karena Aldo bilang, oh memang bener ya. Sebenarnya kemarin itu orang tanya, nggak sih. Jadi dia cerita ya, ketika ada petugas yang akan melakukan pengendalian di situ, tiba-tiba mereka juga yang akan terjun. Bahaya, dia akan terjebak itu. Apakah itu kasus itu ada nggak? Ada ya. Karena terlalu sering intens berkomunikasi dengan mereka. Awalnya coba-coba ingin buka sama gini Pak. Artinya dia mau menyelesaikan, memerantas. Akhirnya mereka sendiri bergabung. Kita bukan menunjuk Aldo ya. Ada ya. Aldo. Coba cerita ada nggak kasus seperti itu? Ada ya. Kasus seperti itu ada. Nah biasanya makanya kita kalau di LSM itu sekarang, kenapa petugas lapangannya kita ngambilnya langsung dari komunikasi. Petugasnya harus diambil dari. Memang. Diiming-imingi awalnya atau gimana Bang? Bukan. Nah dulu pernah. Kayak dari aplikasi lah ya. Aldo sendiri itu pernah anak SMA, bukan SMA sini ya. Anak SMA ngechat dari aplikasi. Karena kita sendiri harus punya aplikasi itu. Enggak dari bawah kata buka. Iya betul. Bener kan? Nah, balam. Iya betul. Nah, awal di chat, ketemuan? Iya, kopi darat. Tapi terang-terangan. Kalau anak kini tuh ini terang-terangan sini Pak. Bang bisa mode itu enggak Bang? Bang, adikku enggak Bang? Betul Bang, itu yang ngechat perempuan atau laki? Bang bisa mode itu enggak Bang? Kok SMA loh Kak? Anak SMA. Kamu taunya SMA? Kan kita kenalan dulu kan. Kan awak sekolah kelas 2 berubah gitu kan. Bahkan ada umur 16 tahun. Ya Allah. Tapi bukan di Bukit Tinggi ya? Bukan, yang anak sekolah itu bukan Bukit Tinggi. Iya. Cuma masih sekitar Bukit Tinggi lah. Sekitar Bukit Tinggi lah ya. Ya kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dalam waktu libur Kak. Tuh dalam waktu libur tuh itu ramai banget. Aplikasiku pada tiang tadi. Teng. Boleh tahu nggak aplikasinya? Penasaran ya? Ada kita di WhatsApp pasti teman-teman di luar pengen tahu juga kan? Apa sih aplikasinya gitu? Itu membuka kesempatan namanya. Cukup Aldo. Oke. Nah, itu adalah beberapa chat yang kita filter kan. Iya. Nah, kadang orang tuh ada yang to the point langsung Pak, ada yang malu-malu ya. Iya, ada yang sopan, ada yang langsung sih Kak. Iya. Kalau yang langsung tuh nggak ngiri Pak gitu. Fun yuk gitu. Kayak gitu aja. Itu kodenya. Iya, fun yuk gitu kan. Bentar, itu kita bayar. Kita bayar. Ada yang suara, ada yang bayar. Astagfirullah, luar biasa. Nah, kalau prinsip kita sebagai petugas lapangan, kalau kita mau kopi darat sama orang, kita harus bawa teman dan bawa kopi daratnya di tempat yang ramai. Nah, itu prinsip sebagai petugas lapangan sebenarnya. Iya. Kalau kadang ada tuh, di kos lah ketemu di kos. Nah, kalau lah di kos tuh ujung-ujungnya ke Bang Awak Pak. Itu. Pasti kan? Apalagi awak berdua, Pak. Iya. Secara awak pergi berdua. Aku gila kok. Mesti begitu kan ya. Nah, nak mungkin lo awak mengizinkan kalau awak nak komunitas orang tuh. Iya. Pasti kan, Pak? Wajah asli dipasang. Iya. Nah, gitu loh Kak, ada akun fake, ada wajah asli. Nah, kami disitulah tahu orang tuh kenapa dia komunitas dari kopi darat tuh. Ketemuan? Iya. Ketemuan. Itu dulu, Aldo kan petugas sana. Apa nggak terpengaruh? Jadi bisa. Kita ini mahasiswa saya nih. Di TBH sih. Jangan-jangan. Ikut teknologi dan bisnis. Hoki, Agus, Salim, Bukit Tinggi. Nah, kita jangan sampai masuk ke sini. Kita bawa brand ya. Ya, karena gitu loh Kak. Dulu awal-awal emang agak takut. Iya. Pasti takut kan? Pasti. Tapi kini dulu lah. Ini mau itu mah. HIV mah. Sampai dulu kerjaan. Ini dek juga di bidang itu. Ini orang HIV jauh-jauh lah, Pak. Udah dicap. Udah dicap. Tapi lah beberapa tahun ke belakang kami santai-santai. HIV bully ya. Pajatunya LGBT itu terserah. Pajatunya aku dekit sama cewek malam terserah. Pajatunya kawan-kawan pelanggan cewek malam terserah. Karena awak tuh bekerja bukan mendengarkan omongan orang. Betul. Kalau mendengar omongan orang karena juga selesai. Betul. Awak akan menyelamatkan kota awak sendiri. Betul. Itu sebenarnya. Prinsip utama. Nah, jadi kalau yang kadang kayak gitu ya Pak.
Misalnya do menceliak orang, biasa menceliak kok, dia nak muntas. Misalnya. Ketebak langsung ya? Iya, enggak kayak gitu Kak. Misalnya awak acuk ketemu di jalan atau apa gitu kan. Ternyata awak chatan Junyo loh di dalam aplikasi itu. Pas kopi darat, oh abangku, oh akakku, kayak gitu ah. Tapi yang kecil-kecilan ke orang enggak rahasia karena privasi. Berarti nanti kalau ada saya kan punya anak 2 nih, cewek 1 cowok, bisa saya konsultasi dengan Aldo? Bisa. Ya, boleh, harus kita jaga loh. Anak kita harus kita jaga. Sebenarnya semua elemen juga kalau menurut saya. Gak hanya orang tua, tapi sekarang kan kita nitipin anak kita ke sekolah itu berarti adalah guru. Betul. Karena sekarang jadi semuanya generasi sekarang adalah generasi hancur. Benar. Untuk sekian tahun ke depan. Karena mereka udah dijajali dengan teknologi yang tidak bisa mereka filter. Orang tua pun tidak bisa, tidak berdaya. Saya katakan tidak berdaya. Saya sendiri orang tua, saya tidak berdaya. Saya sudah pakai family link, tapi mereka ganti akun, ya Allah. Bunda, benar-benar Bunda, adik ganti akun ya. Kenapa nak? Itu susah download mainannya, karena ikut harus ke HP Bunda dulu. Bunda nggak mau kasih password, gitu kan? Datangnya ke email. Dia ganti emailnya. Jujur saya sendiri 10 tahun. 10 tahun sudah bisa mengganti paspor. Sudah bisa bikin email sendiri, Pak. Luar biasa teknologi. Jadi nggak ada bunyi lagi. Kenapa nggak ada bunyi family link Bunda lagi, nak? Adik ganti akun Bunda. Gini loh. Ngeri kan? Gini banget ini gitu. Itulah fenomena yang terjadi sekarang, Pak. Bukan dari orang tua saja. Lingkungan perlu. Benar. Nah, contohnya lah kini ibu bapaknya kerja. Iya, benar. Anaknya sama siapa? Dititipin lah. Bisa anggap lawak percaya lah Pak. Titipan kemari. Tapi kan wak tak tahu efek samping dari titipan anak atau apa. Kalau wak dulu kan tindak dah. Iya. Kalau apa wak kerja, mak wak yang di rumah. Iya kan? Kalau kini kan dua-duanya harus kerja. Anak bakal anak, pak jamak bakal tua, pak jamak. Kalau tinggal jadi nenek, ini begitu lebih itu mengasuh. Iya betul. Kadang-kadang kita sebenarnya juga tidak bisa percaya ke seluruh orang. Sekarang itu tuh banyak kayak di sekolah itu banyak predator kok. Banyak predator. Yang kita yang takutin adalah predator. Tunggu. Predator ini maksudnya apa ya? Teman-teman kayaknya. Coba cerita dulu. Sebenarnya gimana ya? Dari lingkungan aja, jangan maksudnya yang kita takutin menjauhkan anak kita itu tuh dari predator tersebut. Nah kita kan nggak bisa mengenali ini predator, enggak. Nah sekarang fenomenanya orang tuanya sendiri loh predator. Ya banyak sekarang orang tuanya sendiri predator. Ngeri kan? Banyak orang tuanya sendiri yang predator. Ya, jadi maksudnya apa ya? Jadi orang tuanya sendiri yang menggerogoti anak. Menjadi pelakunya. Nah, pelakunya. Luar biasa. Gitu. Pak itu nggak kenal umur loh. Kakek-kakek umur 70 tahun. Sekarang kan yang memakai cucunya. Dengan iming-iming duit 5.000 saja bisa. Masih saya punya cerita. Ada nggak kasus terbaru yang ini? Tadi ada kasus tadi pagi ya. Iya, itu tadi. Itu yang beda seksual. Bapaknya sendiri yang ngapain? Bapaknya sendiri yang melakukan itu. Dia sebagai predator. Nah, itu kan harusnya basic impact itu kan dari dalam keluarga. Nanti kita bagaimana nanti kan Pak. Ya. Jangan dulu sana. Pas nanti 5 menit terakhir kita akan coba bahas itu ya. Nah, dengan kondisi predator yang banyak tersebut, apa kira-kira yang bisa kita pesan lagi ya kepada orang tua kah atau kepada teman-teman mahasiswa kah? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita kan ini dalam rangka edukasi, literasi bahwa ada sebuah penyakit, bukan penyakit pula. Betul, ada sebuah fenomena, belum. Penyakit itu kata dia ada saya baca di sebuah teori, itu perilaku itu kalau sudah menjadi penyakit sudah memberikan dampak merugikan kesehatan. Sudah terjadi dan sebagainya. Tapi kalau kata orang belum itu sih sebenarnya salah sih. Saya sebenarnya itu penyakit masyarakat ya. Penyakit gitu kan. Nah, sebelum itu dia harus ini dulu, wanti-wanti dulu sebelum terjadinya kasus itu misalnya kan. Ayo, apa kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat lah, advokasi lah ya, kita memberikan saran karena ini literasi buat kita bersama, pembelajaran buat kita bersama sehingga ini menjadi sebuah pembelajaran kepada masyarakat kita. Harus hati-hati, ini adalah permasalahan secara global, permasalahan di lingkungan kita, internal, permasalahan di keluarga kita, internal. Ya kan? Oke, monggo
Siapa kira-kira yang bisa karena ini ketiga-tiganya kayaknya pakar semua. Saya seperti dikelilingi, seperti Rambo benar. Ternyata ada di dekat kita gitu kan. Oke, silakan. Kalau di Aldo pribadi, Kak Ona ya Pak, satu cuma. Apa? Jangan pernah ragu untuk membahas perilaku seks. Betul. Tunggu, jangan pernah ragu untuk membahas tentang seks. Nah, jadi gini Pak. Kalau dulu semasa umur kita yang sekarang yang udah 40-an ya, 40-an ya. Saya juga ada 17-an ya. Oke. Pendidikan seks itu tabu Benar. bagi masyarakat. Iya, benar. Tetapi itu salah sebenarnya. Dengan orang tua kita bilang, nak tutup aurat ya. Sebenarnya itu udah pendidikan seks. Iya. Kita kalau ketemu orang dipegang-pegang jangan mau ya. Itu pendidikan seks. Itu pendidikan seks. Nah, tapi cara menyampaikannya itu harus dengan zamannya, dengan zamannya sekarang. Nah, kita punya ini badan, semuanya aurat. Ya nak ya, kita dipegang, diapa-apain, ataupun sesama laki-laki, kita ke kamar mandi itu harus sendiri ya nak, gitu kan? Sampai dibilang kamu udah sunat, gitu kan? Udah, coba lihat. Nah, itu ada. Berarti itu pertama tadi jangan pernah ragu dan takut mengatakan seks. Kemudian disampaikan oleh Ola mengatakan ada adat kita, kebiasaan nenek moyang kita ketika kita dididik waktu kecil untuk sebenarnya itu sudah mengajarkan pendidikan seks. Tapi bahasanya mungkin bahasanya berbeda. beda. Kalau kita lihat di textbook itu sudah pendidikan seks, seharusnya kita sampaikan seperti itu gitu. Jadi jangan ragu untuk mengatakan seks itu hanya untuk orang besar. Ya Bang ya. Sekarang seks itu memang dari bayi pun sudah harus dikenali. Karena kasus sekarang itu kan banyaknya masalah seks ya Pak. Iya. Dari orang tua ke anak, dari tetangga ke tetangga, Guru ke murid, Bahkan ada loh. Ya kan Bang? Karena apa? Karena pemahaman masalah seks itu masih tabu di daerah kita. Karena kita tetap memegang yang namanya adat betul. Syarat lah. Nah, boleh. Itu betul. Tapi kita sebagai pemerhati kota. Nah, sebagai pemerhati kota, sebenarnya kita wajib memberitahu anak-anak, remaja atau dewasa tentang perilaku seks. Nah, yang kita bahas itu tentang efek sampingnya. Selesai tadi ya, kita pangkas saja. Kemudian apalagi ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya ini tidak terjadi di Kota Bukit Tinggi? Kita harus memberikan advokasi juga kepada pemerintah. Mungkin gini Pak, pendidikan seks itu di semua lini. Atau masuk ke kurikulum? Betul, harusnya. Jadi kadang seperti ini di pelajaran biologi kita udah mengenal pendidikan seks kan. Aduh sebentar nih kayaknya kita bicara tentang pakar. Kita bicara, ya maaf ya kalau sobat-sobat kami tidak memiliki ilmuwan di sini, jadi kita murni bicara lapo, apa yang diingat, apa yang dirasakan. Betul. Dan pengalaman. Ambil saja yang benar-benar intinya, sari-sarinya itu kita gunakan dan kita gunakan untuk mengendalikan lingkungan kita, mengendalikan diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Banyak cara untuk menyelesaikan ini. Ada yang mau kita sampaikan karena kondisi nanti kalau panjang Oke. Apa kira-kira tadi udah advokasi sudah kepada pemerintah tadi. Ada ya, pemerintah sudah, lingkungan kita sudah. Oke. Apa kira-kira closing statement mau disampaikan kepada teman-teman? Kalau menurut saya sih kenalin dulu lingkungannya, kenalin dulu karakter orangnya, baru maksudnya dalam kategori kita tidak bisa merubah seseorang itu dengan baik. Tapi kita kalau misalnya seorang itu sudah masuk pun, gimana cara kita mengeluarkan dengan mempengaruhinya baik? Ya Pak. Mempengaruhi dengan baiknya itu tuh dengan cara mengenal tanpa ngejudge. Tanpa ngejudge, tanpa membilang itu salah. Kalau menurut saya itu tuh kita bilang itu salah, mereka benar. Menurut mereka benar. Apa yang saya lakukan itu adalah hak saya. Mereka benar. Gitu. Cuma gimana cara kita menarik mereka untuk keluar dari zona tadi.
Kalau dari Aldo sih dari masalah kesehatan nih Pak. Kalau teman-teman merasa itu perilaku berisiko, mending teman-teman langsung cek kesehatan. Nah, kita di Bukit Tinggi itu ada 7 puskesmas. Difasilitasi, Iya, difasilitasi. Gratis itu. Gratis. Untuk tes HIV, IMS. Nah, terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, tapi kalau untuk teman-teman yang merasa perilakunya berisiko, segera temui puskesmas-puskesmas yang ada di Bukit Tinggi, sama ada beberapa rumah sakit yang melayani untuk HIV dan AIDS. Itu kita punya puskesmas Rasimah Ahmad, Rasimah Tiga Baleh, puskesmas Mandiangin, puskesmas Plus Mandiangin, puskesmas Gule Wanca, puskesmas Guguk Panjang, sama puskesmas Ramsari. Difasilitasi. Bahkan dibuat dalam kategori di luar jam pelayanan bisa. Di luar jam pelayanan. Urgen ya. Urgensi sifatnya ya. Tidak seperti yang pasien umum. Beda. Berarti perlakuan khusus ya, Bang? Iya. 24 jam ya. Sebegitunya pemerintah memperhatikan kesehatan masyarakatnya agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan yang nggak akan keluar kalau kita nggak akan menarik diri dari lingkungan itu seperti karena kita juga kita mempunyai generasi penerus yang tidak mau terinfeksi yang seperti itu tidak dari keluarganya tetapi dari lingkungannya. Seperti itu post statement. Oke, sahabat Lapo Akademik, ikulah kira-kira cerita awak Ariko. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Insya Allah ya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di diskusi di Lapo Akademik. Salam ITBH, salam Lapo Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.